Pak Prabowo masih belum selesai dengan ambisinya soal kekuasaan. Membuat kita menjadi ragu apakah sungguh Pak Prabowo mengerti tentang masalah negara ini. Karena dari apa yang kita lihat, yang dilakukan sama Pak Prabowo hanya ingin bagaimana caranya mendapatkan suara-suara, mengemis suara dari para pendukung Pak Jokowi saja. Mungkin suatu saat kita akan tersadar bahwa ternyata kita telah memasuki Orba. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, akhirnya kita memasuki masa tenang. Nah, sudah saatnya kita duduk dengan tenang dan kita berpikir, merenung dan melihat rekam peristiwa yang terjadi selama ini, khususnya masa kampanye ini, untuk kita menentukan di hari Rabu nanti. Nah, saya jadi tertarik untuk melanjutkan video saya yang kemarin tentang pembahasan soal yang dikatakan oleh Pak Wiranto tentang alasan-alasan kenapa harus memilih Pak Prabowo. Karena kemarin terpotong ya dengan durasinya. Nah, ada 5 alasan yang dikatakan Pak Wiranto. Yang pertama adalah bahwa kenapa harus pilih Prabowo, karena dia sudah selesai dengan dirinya. Kemarin kita sudah sempat membahas sedikit soal ini. Dan kita bisa melihat dengan jelas, dengan berulang kalinya Pak Prabowo mencalonkan diri, ini sudah jelas menjadi indikasi jangankan selesai dengan dirinya, bahkan dengan ambisinya saja dia masih belum bisa menyelesaikannya. Nah, kemarin juga ada satu berita nih yang menurut saya sih harusnya sudah lebih diketahui lebih dulu oleh KPK, yaitu soal investigasi korupsi dari Uni Eropa terkait lagi-lagi soal pembelian Alutsista, pesawat Mirage 2005 dari Qatar. Nah, yang menjadi kecurigaan awalnya adalah karena barang ini dibeli dengan harga yang luar biasa tinggi. Dari harga pasaran yang 23 sampai 35 juta dolar, ini paling tinggi, dibeli dengan harga 67 juta dolar. 1 triliun. Jadi sekitar ada 12,3 triliun lebih dari untuk 12 pesawat ini. Dan ini tentunya membuat kecurigaan yang luar biasa terhadap potensi-potensi korupsi dan markup harga soal ini. Dan ini menjadikan Uni Eropa Corruption Investigation ini meneliti lebih jauh tentang kesepakatan yang ada. Ya, meskipun ini baru dugaan, tapi indikasi yang katanya Pak Prabowo sudah menerima cashback 7%, sekitar 300-an miliar yang dibawa oleh dengan pesawat pribadi, ini tentunya hal yang harus diklarifikasi sih. Ya, semoga saja ini tidak benar dan semoga saja Pak Prabowo bisa menjelaskan ini lebih rinci agar menghapus semua kecurigaan yang terjadi. Ini juga menjadi satu indikasi bahwa ternyata Pak Prabowo masih belum selesai dengan ambisinya soal kekuasaan. Nah, lalu yang kedua, alasan yang dikatakan Pak Wiranto adalah karena Pak Prabowo ini sering bergaul dengan Pak Jokowi, jadi mengerti soal permasalahan negara ini. Nah, kembali lagi kita coba membahas soal ini. Kalau kita lihat, Pak Prabowo sebagai Kemenhan memang tentunya akan banyak bersentuhan atau berinteraksi dengan Pak Jokowi. Dan tentunya dia akan banyak mendengar dan mengetahui tentang masalah-masalah di negara ini. Nah, tapi masalahnya adalah apakah dengan mengetahui masalah ini sama dengan kemampuan atau kapabilitas untuk bisa menyelesaikannya? Seperti halnya Pak Prabowo tahu kalau kita punya masalah di swasembada pangan, kita belum bisa mencapai itu. Maka dibuatlah program food estate kemarin ini. Dan kita lihat program yang dipercayakan ke Pak Prabowo gagal. Ratusan hektar yang ditebang tanpa penjelasan apapun dan tanpa keterangan apapun sampai sekarang. Bagaimana kelanjutannya dan apa yang terjadi, masalah apa yang ada di sana, membuat kita menjadi ragu apakah sungguh Pak Prabowo mengerti tentang masalah negara ini. Kalau kita lihat debat terakhir misalnya pun, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa dia punya program makan siang gratis untuk mengatasi stunting. Ini saja sudah jelas bahwa Pak Prabowo sama sekali tidak mengerti akar permasalahan dari stunting itu sendiri. Kalau yang dilakukan program makan siang ini kan untuk anak sekolah, yang artinya 8 tahun ke atas usia pendidikan anak sekolah. Sementara stunting ditentukan dari si ibu hamil sampai 1000 hari pertama. Jadi kalau untuk mengatasi stunting, maka programnya ya bukan makan siang gratis di sekolah-sekolah. Karena kalau itu yang dilakukan, maka yang diatasi adalah
mengatasi gizi buruk pada anak. Ini saja sudah membuat kita meragukan apakah sungguh Pak Prabowo bisa memahami permasalahan dengan komprehensif. Lalu soal dokter misalnya, kita kekurangan 140.000 dokter. Katanya di daerah bahkan ada satu kabupaten yang harusnya ada 16 dokter, cuma ada 1. Maka katanya cara mengatasinya adalah dengan mengirim 10.000 orang lulusan SMA terbaik untuk sekolah kedokteran di luar negeri. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Saya juga bingung nih, apa korelasinya kekurangan dokter dengan mengirim para siswa kuliah kedokteran di luar negeri? Kenapa harus di luar negeri? Karena begini, menjadi seorang dokter ini perlu sekali kompetensi. Nah, kompetensinya ini akan berbeda ketika orang belajar di luar negeri dan belajar di dalam negeri. Sementara dokter yang kita butuhkan adalah dokter yang benar-benar mengerti tentang budaya, adat istiadat, dan bagaimana cara pendekatan karakter dari setiap masyarakat Indonesia. Karena menjadi seorang dokter bukan hanya soal ilmunya, tapi bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia melakukan anamnesis, ya, tanya jawab terhadap pasien. Ini akan menentukan bagaimana cara menanggulangi penyakit si pasien itu. Dan 70% analisa atau diagnosa tentang penyakit ini didapatkan dari anamnesis ini. Nah, kalau seorang dokter tidak bisa melakukan pendekatan secara karakter yang tepat, secara pendekatan pribadi yang baik, maka tentunya akan sulit untuk mendapatkan dokter yang kompeten. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah bukan mengirim anak SMA ke luar negeri untuk kuliah kedokteran, tapi bagaimana membangun kompetensi dokter-dokter yang ada di sini. Kalau untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri, mungkin sebaiknya dilakukan untuk mahasiswa S2 pasca sarjana, dan ini akan bermanfaat baik untuk program riset, ya, pengembangan. Dan itu pun tidak harus dikirim bertahun-tahun, mungkin bisa dengan transfer knowledge, pertukaran pelajar, atau bahkan mendatangkan profesor para ahli ke sini untuk memberikan seminar dan lain sebagainya. Jadi saya nggak melihat kompetensinya. Kenapa harus mengirim 10.000 orang ke luar negeri untuk belajar kedokteran? Dengan kemungkinan juga bahwa mereka di sana akan mendapatkan fasilitas yang baik, peralatan kedokteran yang baik. Sementara kita tahu di Indonesia, apalagi di daerah-daerah, kita sangat bermasalah dengan itu. Apakah mereka dengan keterbiasaan mereka menggunakan alat-alat canggih seperti itu, mereka bisa melakukan treatment yang baik dengan alat-alat yang jauh dari yang biasa mereka gunakan di daerah-daerah nanti? Ini tentunya akan jadi masalah tersendiri. Nah, ini saja sudah bisa kita lihat bahwa sama sekali Pak Prabowo tidak menguasai masalah negeri ini. Nah, lalu alasan yang ketiga, kenapa harus pilih Prabowo katanya? Karena Pak Prabowo akan meneruskan program-program Pak Jokowi. Nah, saya jadi teringat satu video kemarin nih ketika Ahok mengatakan bahwa hati-hati Judas Kiss, ya, ciuman Judas, ciuman pengkhianatan. Karena memang benar juga sih, apa yang bisa menjamin, membuat kita yakin bahwa Pak Prabowo akan meneruskan program Pak Jokowi? Apa yang mengindikasikan bahwa ini akan pasti dilakukan? Karena dari apa yang kita lihat, yang dilakukan sama Pak Prabowo hanya ingin bagaimana caranya mendapatkan suara-suara, mengemis suara dari para pendukung Pak Jokowi saja. Karena untuk masalah program, untuk masalah treatment, untuk masalah bagaimana menjalankan kinerja pemerintahan, cuma Pak Ganjar memang yang paling mendekati apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita lihat, misalnya orang-orang yang ada di belakang Pak Ganjar. Ada Fahri Hamzah yang dulu memaki-maki Pak Prabowo, dulu begitu keras terhadap Pak Prabowo dan Jokowi. Tapi sekarang berada di sana. Fadlizon yang dulu selalu mengkritik keras Pak Jokowi, sekarang memuji-muji Pak Jokowi. Grace Natali, Samara Amani yang dulu mengatakan haram hukumnya berada sama orang yang punya masalah dengan HAM. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Tapi sekarang begitu nyamannya dia ada di sana. Nah, ini membuktikan seperti apa lingkungan mereka.
Nah, kalau misalnya seperti yang dilakukan Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi saja bisa mengkhianati partai yang sudah begitu lama membesarkannya, membangun karir politik dirinya dan keluarganya. Nah, apa tidak akan terjadi hal yang sama di sana? Jadi sangat riskan, dan menurut saya yang terjadi adalah justru akan sebaliknya. Mungkin suatu saat kita akan tersadar bahwa ternyata kita telah memasuki Orba. Selanjutnya adalah alasan yang keempat, kenapa harus pilih Pak Prabowo. Yang keempat adalah karena Pak Prabowo suka joget. Ini alasan yang luar biasa sih menurut saya. Alasannya karena Indonesia ini penuh budaya dan semua daerah ada tarian. Nah, soal joget-jogetan ini menurut saya ini hal yang sangat merendahkan. Karena begini, kita mencari calon presiden yang tentunya kita harapkan orang yang bisa dan mampu memberikan jawaban solusi terhadap masalah-masalah bangsa ini. Nah, yang dilakukan Pak Prabowo adalah seperti yang kemarin di kampanye terakhir. Dia bilang katanya daripada saya pidato 5 halaman lagi, kalian kesini untuk melihat saya joget kan? Saudara-saudara, saya mengerti, saya tahu kalian kesini semua, kalian mau lihat saya joget, benar tidak? Nah, seolah-olah ya joget ini adalah hal yang diinginkan sama masyarakat kita. Ini seperti misalnya begini, ada sebuah perusahaan, lalu perusahaan ini bermasalah, lalu para karyawannya berkumpul menanyakan solusi dari masalah dari perusahaan ini yang berhubungan dengan masa depan para karyawan ini. Lalu yang dilakukan oleh direktur adalah membelikan makan siang gratis kepada para karyawannya, lalu memutar musik keras-keras berjoget di sana. Mengajak semua karyawan berjoget. Memberikan kesenangan sementara tanpa ada solusi jawaban apapun tentang masalah yang dihadapi. Inilah yang terjadi. Dan menurut saya kita sama-sama tahu bahwa kalau tidak salah Pak Hasim sendiri yang mengatakan bahwa IQ dari masyarakat kita adalah 70 poin. Ini jauh di atas tetangga kita, Thailand, Vietnam, apalagi Singapura yang berada di atas 100 poin. Ini menentukan bahwa mereka tahu bahwa masyarakat kita tidak akan berpikir panjang. Dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Dan menurut saya ini adalah pelecehan terhadap karakter bangsanya sendiri. Seorang pemimpin haruslah menjadi teladan, harus menjadi contoh dan bisa memberikan jawaban terhadap semua permasalahan. Bukan pemimpin yang mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kita tidak menjual mie instan yang harusnya mengikuti selera masyarakat. Tapi bagaimana pemimpin ini bisa menjadi teladan bagi masyarakat ke arah kebaikan. Nah, bayangkan saja, tidak usahlah seorang presiden. Kalau kita misalnya Pak Prabowo ini adalah orang tua kita, apakah kita akan membiarkan orang tua kita berjoget di situ diiringi tepuk tangan orang sorak-sorai? Bahkan ada satu kejadian di mana dia berjoget di tengah hujan gitu, ditepok-tepokin orang kiri kanan. Kalau saya sebagai anaknya, saya pasti akan sedih melihatnya. Saya akan malu. Apalagi kalau ini dilakukan oleh presiden kita. Nah, lalu alasan yang kelima, kenapa harus memilih Prabowo? Ini kata Pak Wiranto ya, yaitu karena Pak Prabowo menggandeng Gibran sebagai perwakilan anak muda. Nah, kemarin beredar satu film dokumenter, Dirty Vote, yang menjelaskan, merangkum semua peristiwa yang terkait soal pemilu kali ini. Sejak peristiwa MK dan sebelumnya sampai yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat film ini, maka kita akan paham betapa pemilu ini begitu riskan, begitu rawan akan kecurangan. Betapa desain ini sudah dibangun sekian lama. Dari munculnya PSI, pergantian ketua, gugatan-gugatan di MK, dan semuanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang tanpa pernah ada sanksi apalagi konsekuensi. Ini membuktikan bahwa memang semuanya sudah direncanakan. Dan menurut saya yang dilakukan oleh Gibran ini justru bukan melambangkan keterwakilan anak muda. Dan saya rasa justru yang dilakukan Gibran adalah hal yang sangat memalukan bagi anak-anak muda kita. Nah, 5 alasan ini menurut saya
bukanlah 5 alasan untuk memilih Pak Prabowo. Tapi lebih tepatnya adalah 5 alasan yang diuraikan Pak Wiranto. Ini justru menjadi 5 alasan bagi kita untuk jangan sampai membuat Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam and open your mind.